sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pada hari Kamis ini kita beribadah karena sesuai dengan kalender gerejawi, hari ini, hari Kamis ini 40 hari sesudah Paskah, kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka mari kita siapkan hati, diri kita seanteronya untuk bersekutu walaupun kita berada di rumah masing-masing dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Mari kita berdiri dan bernyanyi dari salah satu nomor dalam buku kumpulan nyanyian Rimen. Mari bernyanyi, agunglah. Agunglah, agunglah namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Agunglah kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Agunglah, agunglah namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang mengangkat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saya membaca Mazmur 89 ayat 6 dan 7 sebagai ayat-ayat pembimbing dalam ibadah kita. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Demikian mas pembimbing kita. Ibu bapak jemaat sekalian, disilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 225, baitnya yang pertama hingga yang ketiga, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk,
Tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta, Yesus Raja Maha Kuasa. Bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, mari kita secara bersama-sama melafazkan syair pujian secara bersahut-sahutan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa syukur dan berdoa untuk memohon kekuatan, kuasa dari Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang selalu kami sembah, puji dan muliakan di dalam karya penyelamatan-Mu yang dilakukan oleh-Mu dengan mendatangkan ke dunia ini putra tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk karya agung-Mu itu. Dan hari ini bersama-sama dengan semua anak-anak-Mu di seantero dunia, merayakan dengan penuh sukacita, mengenang kembali satu momen dalam hari-hari kebersamaan anak tunggal-Mu itu di dunia ini. Hari terakhir anak-Mu Engkau tempatkan di dunia ini, dan Engkau angkat dia untuk kembali bersinggah sana dengan-Mu di takhta-Mu yang mulia. Kami syukuri kesempatan untuk boleh bersekutu siang hari ini ya Tuhan. Kami syukuri itu sebagai tanda kemurahan Tuhan bagi kami semua. Juga kami syukuri hari-hari hidup yang kami jalani sampai saat ini. Walaupun di sekeliling kami ada potensi yang bisa mengancam kehidupan, keamanan dan kenyamanan kami, tapi kami merasa bahwa Tuhan selalu setia menolong dan menghindarkan kami sehingga kami terluput dari ancaman itu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kemurahan-Mu itu. Dan sekarang ini dalam kebersamaan kami walaupun berada di tempat yang terpisah, tapi kami bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab dari satu perikop yang sudah ditentukan untuk kami. Kami tahu bahwa firman-Mu terlalu tinggi, terlalu dalam untuk kami bisa selami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami sehingga firman-Mu itu bisa berbicara kepada kami dalam situasi kami hari demi hari pada masa sekarang ini. Dengan penuh kerendahan hati, tapi juga dengan penuh harap kami datang kepadamu dengan permohonan bersama. Anugerahkan kami sekarang ini kuasa dan kemampuan itu melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan.
supaya kami dapat menangkap pesan-Mu dari sana dan juga kelak oleh pertolongan Tuhan semata kami bisa membuat firman-Mu itu hidup di dalam dan melalui kehidupan kami. Dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, firman yang hidup dan benar itu, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita warga gereja Masehi Injili Sangit Talaut diajak untuk membaca dan merenungkan kisah atau cerita catatan dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Judul yang diberikan untuk perikop ini adalah Yesus terangkat ke surga. Demikian Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari yang khusus ini, dan yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Kamis. Kita biasanya bicara selamat hari Minggu karena pada hari Minggu biasanya kita beribadah secara bersama-sama. Tapi paling tidak sekali dalam setahun kita beribadah pada hari Kamis. Dan kita beribadah pada hari Kamis karena kenaikan itu selalu terjadi pada hari Kamis. Sama seperti kematian Tuhan Yesus terjadi pada hari Jumat, selalu pada hari Jumat, maka kenaikan Tuhan Yesus dirayakan pada hari Kamis. Hitung-hitungannya ya kita hitung 40 hari sesudah peristiwa kebangkitan. Dan nanti dalam 10 hari ke depan kita juga akan beribadah, dan itu jatuhnya hari Minggu saya kira ya. Karena kita pada hari itu merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Selamat beribadah pada hari ini, saudara-saudaraku. Selamat menikmati dan menghayati kembali kisah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga.
Nah, dalam rangka perayaan Hari Kenaikan itu telah kita ikuti pembacaan Alkitab kita tadi, sebuah perikop yang bertutur tentang peristiwa atau fakta peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebetulnya dalam pembacaan kita tadi, fakta itu dituturkan hanya secara singkat. Terangkatlah ia ke surga disaksikan oleh mereka. Dan tidak lama sudah itu, orang-orang yang menyaksikan peristiwa terangkat itu tidak lagi melihat dia. Kenapa? Karena dia ditutup, dilingkupi, diliputi oleh awan, sehingga pandangan mereka menjadi terhalang. Sesingkat dan sederhana itu laporan tentang peristiwa yang penting dalam sejarah kehidupan dan keberadaan beriman. Kita katakan itu penting sebab poin itu, butir itu masuk dalam salah satu butir rumusan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli mencatat itu. Sebetulnya dalam bacaan kita tadi ada beberapa unsur dalam pengakuan iman rasuli yang disebut di sini. Kenaikan ke surga dan kedatangan kembali. Cerita kita tadi menuturkan atau menjelaskan keadaannya sama seperti ketika ia terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, mari kita memberi perhatian terhadap perikop yang kita baca tadi, Kisah 1 ayat 6 sampai 11 yang berkisah tentang terangkatnya Tuhan kita ke surga. Kalau kita lihat di ayat awal bacaan kita tadi, kita temukan bahwa sebelum terangkat ke surga terjadi dialog percakapan antara para murid Yesus dengan Yesus sendiri. Ini dialog sesudah Paskah. Ini momen terakhir Yesus ada bersama-sama dengan para muridnya pasca Paskah. Para murid saya kira pada waktu itu belum tentu tahu bahwa itu adalah momen terakhir atau hari terakhir. Karena itu mereka membuka sebuah dialog dengan sebuah pertanyaan yang boleh kita katakan pertanyaan politis. Apa kata mereka? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bicara tentang kehidupan kerajaan, bicara tentang keberadaan, keamanan, kenyamanan, kemerdekaan, kepulihan atau apapun yang kita mau deskripsikan tentang kebutuhan sebuah kerajaan, sebuah negara atau sebuah bangsa, itu kita katakan sebuah isu politis. Latar belakang dari ini katanya adalah bahwa umat Israel pada era itu sebetulnya sudah bermula dari masa-masa terakhir kehidupan umat Israel, sangat mengharapkan tiba atau terulangnya lagi kehidupan umat yang merdeka. Dan mereka sungguh sangat berharap bahwa kejayaan seperti yang pernah mereka alami di zaman Daud dan Salomo itu bisa terulang kembali. Karena itu pengharapan akan keadaan bahwa keadaan seperti itu akan terulang kembali disebutkan sebagai pengharapan mesianis. Sosok Mesias itu tampil di dalam diri Yesus Kristus. Dan karena itu kalau sejumlah orang bertanya hal seperti itu kepada Yesus, justru sesudah fakta kebangkitannya, saya kira bisa kita maklumi. Mereka mau cari tahu apakah kejayaan yang pernah ada dan dialami oleh nenek moyang mereka dulu akan terjadi secepatnya ketika sosok Mesianis tampil dan hadir di depan mereka. Orang, dan saya kira kita juga
termasuk di dalamnya mengharapkan supaya situasi hidup yang kita jalani sehari-hari adalah situasi hidup yang melegakan kita. Kita tidak cukup kuat, tidak cukup tahan kalau hari-hari hidup kita diliputi oleh bayang-bayang kecemasan, ancaman-ancaman yang menakutkan, kehidupan yang jauh dari suasana melegakan. Dan kalau peluang untuk kehidupan yang lebih baik itu sudah mau terbuka, kita harapkan itu bisa sesegeranya terjadi. Pemahaman para murid ini tentang pemunculan sosok mesianis itu masih lebih didominasi oleh pemikiran, kesadaran politis. Tuhan untuk kejayaan Israel, begitu fikir mereka. Tapi jawaban Yesus terhadap pertanyaan ini juga saya kira mengejutkan dan sekaligus juga menghadirkan suatu paradigma baru bagi orang-orang yang berharap kejayaan itu bisa segera dalam genggaman. Kata Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita catat di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kelompok yang dekat dengan Yesus ini berpikir dan mengharapkan supaya situasi yang melegakan bagi kehidupan mereka sebagai satu umat, sebagai satu bangsa akan segera terjadi, Yesus justru menghadirkan sebuah pemahaman baru. Kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan melakukan itu di Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat kota, capital city, sentral dari semua kegiatan. Tapi tidak berakhir hanya di Yerusalem. Lalu disebut kemudian Yudea, di seluruh Yudea dan Samaria. Dan kita tahu dalam catatan sejarah Yudea dan Samaria itu adalah wilayahnya, kita boleh samakan misalnya dengan provinsi. Jadi kita mulai dari kota lalu ke provinsi, dan menarik Yudea disatukan dengan Samaria, dua provinsi yang berbeda tapi punya latar belakang sejarah yang sama. Ini adalah dua wilayah dalam satu ikatan keluarga yang besar. Kota, lalu ke, kita katakanlah, keluarga-keluarga terdekatmu, kaum sebangsamu, dan sampai ke ujung bumi. Kita tidak perlu bicara secara geologis di mana ujung bumi, sebab saya kira yang dimaksud dengan ujung bumi ini adalah semua orang. Tidak hanya di Yudea dan Samaria, tidak hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, di provinsi-provinsi lain yang ada di seluruh dunia ini. Kalian adalah saksiku bagi mereka semua. Momen kenaikan Yesus ke surga, jadinya boleh kita katakan bukanlah momen untuk memikirkan diri sendiri. Saya melihat pertanyaan ini cenderung berfokus pada kepentingan, kebutuhan diri sendiri atau kelompok sendiri. Momen kenaikan Yesus ke surga paling tidak mengingatkan kita bahwa kita juga diundang, malah diutus untuk melakukan sesuatu, untuk berpikir tentang, untuk melaksanakan sesuatu bagi orang-orang lain di luar kelompok kita, di luar komunitas kita, di luar bangsa kita, dan menjangkau siapapun dalam keberadaan mereka sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, pemahaman ini diteguhkan lagi dalam bacaan kita di ayat berikutnya. Ketika para muridnya menatap dengan penuh kekaguman
proses terangkatnya Yesus ke surga itu, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih. Orang mengatakan itu mungkin malaikat Tuhan. Lalu kata mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Orang cenderung terpana pada apa yang ada di dekatnya. Lalu para malaikat ini mengingatkan lagi tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Kamu tidak hanya harus memfokuskan diri pada apa yang sedang terjadi sekarang ini, sebab dia akan datang kembali. Tapi sekarang ini, di ayat sebelumnya, adalah masa bagi kamu untuk bersaksi. Dan untuk itu kamu tidak perlu merasa tidak mampu, sebab akan ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu, memperlengkapi kamu melaksanakan tugas ini. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang naik ke surga. Hari ini kita merayakan momen terakhir. Kalau sekarang ini atau akhir-akhir ini ada istilah apa namanya? Physical distancing. Sebetulnya peristiwa kenaikan itu bagian dari physical distancing itu. Tuhan Yesus tidak lagi berkerumun dengan para pengikutnya. Tuhan Yesus pada momen itu mengambil jarak bahkan tak terjangkau. Dikatakan naik ke surga dan mereka tidak lagi bisa melihat karena Yesus sudah dibungkus oleh awan. Itu menyatakan bahwa Yesus sungguh tak terjangkau secara fisik. Secara fisik Yesus dan para pengikutnya, Yesus dan kita dibentengi atau dipagari dipisahkan oleh keadaan yang terpisah. Yesus tidak lagi bersama-sama dalam kelompok, dalam komunitas, dalam kerumunan para pengikutnya. Yesus telah mengambil langkah social distancing, physical distancing. Mengapa? Untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang sudah bersama-sama dengan dia, belajar, mendengarkan, menatap apa yang dia lakukan, untuk mengimplementasikan dari mereka sendiri apa yang telah mereka pelajari sejauh itu. Kadang-kadang kita harus terpisah dari orang lain untuk memberikan orang lain bisa melakukan dengan cara dia apa yang seharusnya dia lakukan. Kadang-kadang orang tua harus rela meninggalkan atau memisahkan anaknya supaya tidak lagi berada bersama-samanya di rumahnya. Supaya anak itu bisa belajar sendiri, mandiri, dan mengimplementasikan apa-apa yang telah dia dengar, diajarkan, apa-apa yang telah dia lihat, dicontohkan oleh orang tuanya. Kadang-kadang atau dalam banyak hal sangat berarti dan sangat berguna bila kita terpisah dari orang yang kita kasihi. Sebab itu merupakan kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita mampu melakukan sesuatu secara sendiri tanpa lagi harus ada bimbingan secara langsung. Yesus physically distanced. Yesus secara fisik telah dipisahkan dengan jarak dengan kita. Tetapi bacaan kita tadi tidak hanya bicara tentang physical distancing yang dilakukan oleh Yesus, sebab di sana juga ada janji bahwa secara spiritual, secara rohani, dia tetap bersama-sama dengan kita. Immanuel. Sama seperti orang tua, sekalipun anaknya sudah jauh terpisah, apakah karena belajar atau karena bekerja di tempat yang jauh, sekalipun secara fisik si ibu di Jakarta, si anak di Manado, atau terbalik orang tua di Manado, anaknya di Jakarta atau di luar negeri,
Fisikal memang berjarak, tetapi secara roh, kedekatan orang tua dan anak itu saya pastikan akan selalu terjalin. Tidak akan pernah ada hari ketika orang tua melupakan anaknya yang ada di rantau. Dan yang sebaliknya belum tentu, ya saya tidak tahu. Apakah anak juga selalu memikirkan dan mengharapkan yang terbaik bagi orang tuanya ketika terpisah tempat? Anak-anak yang akan menjawabnya. Tapi saya pastikan bahwa orang tua mungkin tak akan bisa membaringkan dirinya untuk tidur pada malam itu sebelum dia menyebutkan anak terkasihnya dalam doa harap supaya di mana anak itu berada selalu dalam keadaan yang baik. Seperti itulah kehadiran Yesus secara spiritual dengan kita. Secara fisik terpisah, tapi secara rohani dihadir, menguatkan, memampukan, membuat kita dapat menjalani hari-hari hidup kita, membuat kita dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, membuat kita bisa memenuhi panggilan-panggilan kita. Konteks Kisah Rasul memang adalah pemewartaan Injil secara verbal sampai ke ujung dunia. Tapi mungkin konteks sekarang ini kita tidak mungkin semuanya harus keluar dari Depok ini ya, untuk pergi kemana-mana menyampaikan secara verbal kesaksian kita tentang Yesus. Tapi itu tidak berarti bahwa fungsi kesaksian itu bukan menjadi fungsi kita. Menghadirkan Yesus dalam hidup kita adalah juga sebuah kesaksian. Bagaimana supaya orang melihat Yesus melalui kita? Itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita sudah melakukan tugas kesaksian itu? Ada lagu mungkin di Kidung Jemaatnya, Yesus ada dalamku. Orang melihat aku seperti kitab yang terbuka tentang Tuhan. Sehingga semua orang yang melihat aku melihat Yesus. Ini kesaksian yang saya kira perlu kita perhatikan sekarang ini. Di masa ketika banyak orang bergumul dengan situasi yang tidak bersahabat sekarang ini, di masa ketika banyak orang mulai mencemaskan apakah ada makanan di hari esok, ketika pekerjaan tidak bisa lagi dilakukan, ketika menjual tidak bisa lagi dilakukan, ketika kita terhimpit oleh perasaan-perasaan cemas seperti itu. Bagaimana kita, warga Jemaat Gemis Depok, dan Jemaat Gemis Depok itu sendiri, menghadirkan Yesus yang peduli dengan kebutuhan setiap orang, yang merasa kasihan untuk melihat orang-orang yang perlu dikasihani, yang memberi makan kepada mereka yang lapar, yang memberi minum kepada mereka yang haus, yang memberikan kebahagiaan kepada orang yang menderita, yang menghadirkan sukacita kepada orang yang sedang berduka, dan yang menghadirkan damai kepada orang yang sedang berselisih. Saudaraku, pada hari kenaikan ini, mari kita maknai lagi arti kehadiran kita mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus ketika Dia terangkat ke surga. Amin. Saudara-saudaraku, kepada kita sekarang ini diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membawakan persembahan sukacita kita. Biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberi, kita nyanyikan satu dari Kidung Jemaat, Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah
maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya. Panjang sabar maha baik, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menantang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di mana-mana, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin, sabdamu benar. Saudara-saudaraku, silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur yang jemaat-Mu telah berikan ketika kami merayakan dengan penuh sukacita peringatan hari kenaikan ke surga. Engkau memberkati apa yang telah kami berikan ini, supaya berguna untuk menunjang pelayanan yang diemban oleh jemaat-Mu di sini. Kami juga memohon kiranya Engkau akan terus memberkati kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat menikmati hari-hari hidup mereka, karena ada berkat Tuhan yang selalu mereka terima dan disalurkan kepada mereka. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami sebagai orang-orang yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu, kesempatan untuk berbuat sesuatu, menghadirkan Engkau, menghadirkan kasih-Mu, menghadirkan damai-Mu, menghadirkan kemurahan-Mu
bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya amanat ini, panggilan ini, kepercayaan ini dapat kami emban dengan penuh sukacita. Supaya siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami boleh melihat Engkau, boleh melihat damai-Mu, boleh melihat kasih-Mu, boleh melihat kemurahan-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami. Kiranya kehidupan damai, penuh kasih, penuh kemurahan juga akan memancar dari kehidupan kami sebagai satu persekutuan berjemaat, dalam kehidupan kami sebagai satu persekutuan keluarga, dan dalam kehidupan kami sebagai satu komunitas. Pimpin dan pelihara kami ya Tuhan, supaya kami dapat mewujudkan apa yang Tuhan minta dari kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang sekarang ini bekerja untuk menyaksikan Engkau dimanapun mereka berada. Kiranya mereka selalu diberikan sukacita dan semangat yang tidak pernah memudar dan membuat Engkau dikenal oleh semakin banyak orang. Gereja yang di dalamnya kami merupakan bagian yang tak terpisahkan, Gereja Masehi Sangita Laut, karena juga dimampukan untuk menghadirkan citra supaya terpancar dengan jelas melalui pelayanan yang diemban oleh gereja. Kini ya Tuhan kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai satu persekutuan di sini di Jemaat Gemis Depok ini. Ada pergumulan besar jemaat ini untuk membuat tanah di depan gedung gereja ini bisa terbelah. Kami mohon kiranya Engkau menggerakkan hati kami melakukan, supaya kami bisa melakukan yang bisa kami lakukan untuk membuat harapan dan kerinduan kami ini boleh menjadi kenyataan. Kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat-Mu yang dalam beberapa waktu terakhir ini tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul, tidak bisa menyatu sebagaimana dulu pernah menjadi bagian dari kehidupan dan kebersamaan kami. Kami mohon kiranya mereka di tempat berdiam mereka masing-masing bisa dapat dan boleh menikmati indahnya persekutuan secara lain, termasuk indahnya persekutuan beribadah dari jarak jauh seperti ini. Siapapun mereka itu ya Tuhan, dan bagaimanapun keadaan mereka itu, kiranya pujian, sembah, doa harap, dan pemberian semua boleh dilakukan dengan penuh sukacita, karena kami telah menerima banyak dari Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para majelis jemaat yang Engkau urapi untuk melayani jemaat ini, baik yang bertugas secara fungsional maupun yang berperan secara struktural. Engkau memperlengkapi mereka selalu ya Tuhan dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan, dengan karunia-karunia yang mereka perlukan, supaya sekalipun keadaan kami adalah seperti ini, namun Tuhan, mereka tetap boleh melakukan panggilan pelayanan. Secara khusus dalam kebersamaan ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Biarlah anak-anak kami boleh memetik pengetahuan yang selalu baru dan yang telah dimutakhirkan dengan cara belajar jarak jauh ini, supaya sekalipun mereka berada di rumah, tapi pengetahuan mereka akan terus-menerus berkembang. Dan pada gilirannya ketika mereka berada di masa ujian akhir untuk naik kelas, mereka dapat melakukannya dengan baik. Anak kami yang telah dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan tingkat sekolah lanjutan atas, langkah-langkah mereka ke depan kiranya boleh dibuka oleh Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami ikut bergumul dengan penuh harap untuk proses pemulihan yang akan dijalani oleh Ibu Palele Kiriman, Ibu Nonta Toli, dan sekarang ini juga Ibu Betty Harman. Kiranya tiga ibu ini boleh merasakan jamahan Tuhan, dan dengan jamahan itu
mereka boleh merasakan semangat baru untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Berkatilah keluarga-keluarga mereka yang setiap saat memberikan pelayanan kasih, perawatan penuh kasih sayang, supaya juga boleh menjadi kehadiran yang menumbuhkan semangat hidup bagi orang tua mereka. Ini doa kami ya Tuhan yang bisa kami sebutkan. Kami percaya ada begitu banyak harap dan damba dari jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Mereka naikkan juga kepadamu. Apapun itu, kiranya Tuhan berkenan meniliknya. Dengarkan juga ya Tuhan doa yang akan kami ucapkan bersama-sama, seperti yang Tuhan sendiri telah ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang berada di rumah, kita akhiri persekutuan beribadah kita ini dengan bersama-sama menyanyikan satu nyanyian dari buku kumpulan lagu Mari Menyanyi Firman Yesus Raja Salam. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri. Kasihnya disitulah, di situ tempat yang tenang, ke tempat pengharapanku, bahkan kota, bahkan kota bentengku, dan perteduhanku, jiwaku yang amat senang. Di sanalah Yesus Raja Salam yang menjadi sang panglima di dalam El-Kafi. Dialah dia yang memberikan mahkota gemar bagi orang yang menang. Saudaraku, arahkanlah hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Jalanilah hari-hari hidupmu dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Saudara-saudaraku, silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah hari kenaikan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita pada sisa hari ini.